Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhlis dari UIN Mataram, Fakultas Dakwah Prodi PMI, kelas 1C. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah Pancasila. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Syukur selaku dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Langsung saja saya menjelaskan tentang hakikat dan sumber-sumber demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia didasarkan pada prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat yang plural dan beragam di tanah air ini memiliki para kunci dalam membangun demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Instrumen demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintah, pembagian kekuasaan, struktur pemerintah pusat dan daerah, hak asasi manusia, perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara, kerangka hukum, prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, mekanisme pemilihan, proses memiliki umum dan mekanisme partisipasi publik. Praktis demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsolidasi demokrasi. Yang kedua, tantangan demokrasi. Yang ketiga, peranan masyarakat sipil. Nah, yang pertama, memiliki umum yang bebas dan adil, kekuasaan yang terkendali, prinsip publik yang tinggi. Yang kedua, korupsi, intervensi kekuasaan, ketidaksetaraan, dan ketimpangan sosial ekonomi. Dan yang ketiga, organisasi non-pemerintah yang aktif dalam pengawasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tujuan negara melalui demokrasi, yang pertama, kesejahteraan rakyat, memanfaatkan sumber daya secara adil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, keadilan sosial, pemeranan hak-hak kesempatan bagi semua warga negara Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan rakyat, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik penting. Implikasi praktek demokrasi, terus keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan publik dan keadilan hukum. Kendala demokrasi di Indonesia, pertama, korupsi dan nepotisme. Korupsi dan nepotisme adalah menghambat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Dan yang kedua, ketimpangan ekonomi adalah penghasilan yang tidak merata, memperburuk kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Yang ketiga, konflik politik. Konflik politik adalah sengketa politik antara partai dan kelompok dapat mengganggu stabilitas negara. Pertimbangan dan rekomendasi. Pendidikan politik adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi. Reformasi kebijakan adalah mengkaji dan memperbaiki kerangka hukum
dan kelembagaan untuk mencapai keadilan sosial. Partisipasi aktif adalah mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan negara. Ya, itu saja. Terima kasih. Ini saja saya menjelaskan. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.